Justru terkadang ketika kita bicara menjadi petaka bagi kita. Jadi di bulan puasa ini lebih baik diam daripada berbicara, justru menjadi maksiat. Karena kalau kita bicara terkadang justru yang keluar apa? Pembicaraan yang tidak baik, menggunjing orang lain, ini akhirnya menjadi dosa. Justru diam lebih baik karena diam kita berpahala. Lebih-lebih mohon maaf memang anjuran diam. Kenapa? Kalau berpuasa kan mulut kita itu lagi enak-enaknya baunya. Kalau ngomong sama orang lain itu jangan deket-deket, bahaya. Nah, sama aku lontong. Terus. Jadi anjurkan dia. Dari apa yang beliau sampaikan ini seakan-akan di bulan puasa ini memang dianjurkan kita lebih banyak diam. Karena diam kita sudah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pemberian hanya ada di bulan Ramadan dan tidak diberikan di bulan-bulan yang lain. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, naumuhu ibadatun. Kalau sampai tidur di bulan Ramadan itu berpahala. Karena tidurnya itu sudah dinilai ibadah. Jadi mungkin kedepannya perlu ada gerakan tidur berjamaah. Bukan hanya sholat berjamaah, tidur berjamaah. Bahkan seorang ulama Al-Imam Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan bahwa di zaman akhir itu ibadah yang paling baik itu adalah tidur. Kok bisa tidur menjadi ibadah baik? Karena selama kita tidur kita tidak bermaksiat kepada Allah. Justru ketika mata kita mulai terbuka, kita bangun, dosa-dosa sering kita lakukan tanpa kita sadar. Lebih-lebih sekarang sudah mulai zamannya teknologi. Bangun tidur yang pertama kita cari biasanya apa? Hati. Bahkan mau tidur pun yang menemani kita itu HP. HP-nya masih menyala, orangnya sudah tertidur. Artinya apa? Ketika kita bangunnya kita itu seringnya justru kita bertemu dengan maksiat, baik sengaja atau tidak sengaja, kecil atau besar. Tapi ketika kita tidur aman, kita tidak akan bermaksiat ketika tidur. Makanya ibadah yang baik dari zamannya tidur. Karena ini solusi agar kita aman dari perbuatan maksiat. Apalagi puasanya sudah kita ibadah, tidurnya juga ibadah. Mulai dari setelah sholat subuh langsung tidur, bangunnya ada maghrib. Itu malaikatnya langsung ngomong, Pak, kucing juga kuat kalau puasa model kayak gini. Bahwa sudah Muhammad, bayangkan kita tidur sudah bernilai ibadah. Ini keberkahan bulan puasa. Jadi kalau orang puasa lagi tidur jangan diganggu, itu lagi ibadah. Mumpung busuk jangan diganggu. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga kata Rasulullah SAW, doa hukum mustajabun. Kalau kita berdoa di bulan ini mustajab, mudah diterima oleh Allah. Jadi model doa diterima itu macam-macam. Ada memang karena melihat orangnya itu yang berdoa memang orang yang dicintai oleh Allah. Walaupun ketika berdoa itu tidak mengangkat tangan, bahkan adab untuk berdoa tidak dipakai. Bahkan ketika meminta kepada Allah tidak pakai bahasa yang halus, bahkan pakai langsung, pakai bahasa yang kasar. Tapi karena orang ini yang dicintai oleh Allah, langsung diterima oleh Allah. Kalau bahasa orang sini nanti mengucap, marah itu bisa terjadi. Marah itu bisa kejadian. Pada waktu ngomong dia lagi marah, karena orang ini termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Setiap ucapannya menjadi doa yang mustajab, yang makbul, yang diterima oleh Allah. Ini orangnya, melihat orangnya. Karena orangnya termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa itu mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melihat tempatnya. Contoh seperti di Mekah itu kan banyak tempat-tempat yang mustajab. Azan antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, Hijr Ismail, Rukun Yamani. Ini termasuk tempat-tempat kalau kita berdoa di sana bahkan tanpa mengeluarkan suara. Hanya gumaman-gumaman kecil dalam hati kita itu sudah diberi.
karena tempat Allah melihat tempatnya, bukan melihat siapa yang berdoa, siapa yang meminta. Kemudian ada orang doanya yang mudah diterima oleh Allah karena waktunya tepat. Allah memang menyiapkan waktu-waktu khusus di mana ketika di waktu ini kita meminta kepada Allah, maka akan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya seorang presiden ada waktu-waktu khusus untuk menerima tamu. Kalau kita bertamu pada waktu memang presiden membuka pintu untuk menerima tamu, kita akan langsung bisa masuk. Tapi kalau kita bertamu bukan pada waktunya, bukan waktu untuk menerima tamu, maka kita akan antri dulu, nunggu dulu, tidak akan langsung bisa bertemu. Sama kita meminta kepada Allah, ada waktu-waktu tertentu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan seluas-luasnya ketika kita meminta kepada Allah akan mudah diterima oleh Allah, termasuk di bulan suci, di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, apa kata Rasulullah? Wa amaluhu mudha'afun, perbuatan kita, amal ibadah, kebaikan yang kita lakukan nilainya berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diam saja berpahala, apalagi beramal ibadah akan berlipat-lipat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untuk menunjang kemuliaan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menurunkan kalam-kalamnya, yaitu kitab suci Al-Quran yang pada malam hari ini kita peringati nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Di mana Al-Quran ini para jamaah rahimakumullah merupakan kalam Allah, dan siapapun yang punya hubungan dengan Al-Quran berarti orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Karena tidak semua orang punya hubungan baik dengan Al-Quran. Kalau kita punya lisan, ternyata lisan kita ringan untuk membaca Al-Quran, berarti lisan kita adalah lisan yang mempunyai kedudukan mulia di hadapan Allah. Kita mempunyai mata, kalau mata kita lebih suka membaca Al-Quran dari hanya membuka HP, berarti mata kita mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebanyakan kita membaca Al-Quran 5 menit, 10 menit selesai, sudah merasa capek, bahkan ngantuk. Tapi kalau pegang HP bisa 1 jam, 2 jam gak kerasa. Makanya untuk Al-Quran ini Allah tidak gegabah, Allah tidak sembrono. Untuk menurunkan saja Allah memilih. Ketika Allah mau menurunkan Al-Quran, yang mendapatkan amanat membawa Al-Quran atau kalamullah ini tidak sembarangan.